saja yang dilihat, kalau suratnya mungkin ditinggalkan saja yang di sini. Kemudian untuk Bu Mustiana, semoga nanti sosialisasi tentang pembahasan visi SMP Islam Darul Hikmah bisa berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu guru bisa mengikuti sosialisasi tersebut untuk menambah wawasan. Jadi, saya rasa cukup untuk membersihkan waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk merumuskan visi dan misi. Oleh karena itu, pada pagi hari ini pendampingan saya ke sini fokusnya pada pembahasan visi dan misi yang ada di sekolah sini. Untuk kegiatannya nanti, Bu Ana akan menyampaikan apa sih visi yang ada di SMP sini. Kemudian kita akan membahas apakah visi yang sudah dirumuskan SMP ini sudah berpihak pada anak. Itu bahasan kita pada pagi hari ini. Dan yang berikutnya saya pesan kepada ibu bapak guru yang hebat ini, mohon dukungannya Bu Mustiana sampai tuntas melaksanakan kegiatan CGB ini, di mana pada bulan Desember semoga C-nya hilang dan pulang kepada panjenengan semua. Sangkut wonten asidata berikutnya. Sudah ada yang mencoba? Monggo, asik loh, jangan pegawaian yang akeh. Ketika panggil orang yang berilmu akan diangkat derajatnya, kan monggo. Langsung saya serahkan ke Bu Ana, dan yang perlu diketahui bukan ini nanti mengobrak-abrik visi yang ada di sini, enggak. Kita telah melakukan analisa apakah sudah sesuai dengan kepada siswa. Mungkin monggo Bu Mustiana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya hari kita dimulai langsung saja. Jadi Bapak Ibu, hari ini sosialisasi mengenai pembahasan visi mengenai pendampingan guru yang ada di SMP Darul Hikmah ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan guru penggerak. Dalam pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah pada modul 1 saya mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali pembelajaran yang bisa diterapkan di anak-anak maupun di sekolah ini. Jadi modul 1 sendiri itu mempelajari mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu diselenggarakan. Jadi misalnya melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan kodrat alam maupun
dengan kodrat zaman. Kemudian yang kedua pada modul 1.2 yakni mempelajari mengenai nilai dan peran guru penggerak, bahwa kita sebagai pendidik harus memiliki nilai kolaboratif, mandiri, kreatif, berpihak pada murid, dan reflektif agar bisa menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah kita tercinta ini. Mendorong kolaborasi untuk mewujudkan kepemimpinan murid atau coach bagi rekan sejawat atau bagi bapak ibu yang lainnya. Sementara di modul 1.3 yakni mengenai mempelajari tentang visi sekolah yang berangkat dari pendekatan inquiry apresiasi melalui prakarsa perubahan Bagja. Bagja sendiri itu adalah yang pertama buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Dulu sebelum mengenal pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu, saya sebagai guru ketika pembelajaran di kelas itu yakni mendidik nih. Tugasnya guru itu mendidik, yang mendidik anak-anak seperti di lapangan, ketika di kelas ataupun kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran. Kemudian memandang murid itu sama, ya, sama bahwa mereka itu adalah murid saya yang harus saya didik, yang harus saya ayomi, sebagaimana mestinya pada umumnya sebelum mengenal pendidikan guru penggerak. Kemudian pembelajaran itu hanya di dalam kelas gitu, tidak ada, masih belum ada inovasi ataupun monoton nih di dalam kelas menggunakan metode ceramah semacamnya. Kemudian lebih banyak menggunakan teori ceramah ataupun materinya dari pembelajaran atau dari buku-buku di perpustakaan seperti itu. Kemudian pemikiran dan perilaku saya itu berubah setelah mempelajari modul ini. Yang pertama yakni menuntun. Jadi ketika mendidik itu bukan hanya mendidik saja, tapi juga harus menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kita harus menyadari bahwa tiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda, karakteristik tersendiri. Seperti hanya seorang petani yang mana ketika menanam berbagai macam tanaman, ada kacang, ada padi, ada kedelai, yang mana masing-masing tanaman itu memiliki penanganan yang berbeda pula, perawatan yang berbeda pula. Begitu juga dengan anak didik kita harus membedakan, kita harus bisa memetakan anak sesuai dengan karakteristik anak-anak. Kemudian selain itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini di era globalisasi ini menggunakan IT, ya, tentu anak-anak itu akan sangat tertarik dengan pembelajaran menggunakan IT. Untuk itu Bapak Ibu guru mungkin bisa disebutkan nanti ketika belajar di kelas menugaskan anak-anak mungkin melibatkan atau tugasnya diupload di YouTube atau mungkin di Instagram, semacam itu. Jadi anak-anak lebih semangat dalam mengerjakan tugas, bukan hanya menonton di LKS ataupun di buku bacaan perpustakaan. Kemudian menjadi pamong, kita sebagai pamong anak-anak peserta didik kita, dan juga berbudi pekerti. Langsung ya Bapak Ibu, ini visi SMP Islam Darul Hikmah, yakni terwujudnya lulusan berakhlakul karimah, berprestasi, berwawasan luas. Bagaimana Bapak Ibu menurut panjenengan, apakah ini sudah sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila? Menurut panjenengan semuanya? Terwujudnya lulusan yang berakhlakul karimah, berprestasi, berwawasan global. Bagaimana menurut
panjenengan semuanya Bapak Ibu. Berpihak pada siswa. Apakah sudah berpihak pada siswa? Sampun nggih, sampun. Mungkin perlu adanya pengembangan saja ya tentang integrasian karakter. Visinya dulu nggih, visinya seperti itu. Nggih, Kemudian sekarang misinya. Ya, misi SMP Islam Darul Hikmah yang pertama menyelenggarakan dan mengembangkan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan kontekstual berbasis Islam dan takwa guna meningkatkan kompetensi peserta didik dalam penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan global. Yang pertama, yang kedua, membina dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik guna membangun kapasitas peserta didik yang cerdas, terampil, kreatif, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang akademik dan non-akademik. Nah, dari misi ini apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu menurut panjenengan? Sudah ya? kita lihat yang dari satu. Yang pertama. Satu dilihat, dibaca sama-sama. Apakah sudah berpihak kepada siswa? Saya rasa sudah berpihak ya. Mungkin Bu Maria berpendapat bahwa berpihak dari siswa dari segi apanya? Ya, sudah berpihak nih. Mungkin ada pendapat yang lain, Bapak Ibu, tambahannya Pak Kuat, monggo. SMP kelima sudah ikut sertakan siswa untuk dalam KPM mengikuti berdasarkan kegiatan diskusi kelas. Dan diskusi kelas akan sudah aktif itu ikut serta dalam KPM. Aktif, inovatif, kreatif. Ya, berarti sudah melibatkan peserta didik ya, atau dia berpihak pada murid. Kemudian Apa kalau lihat itu Ibu Bapak semua? Dari nomor satu kan menyelenggarakan dan membangun model pembelajaran, programnya apa? Kegiatannya setiap harinya apa? contoh kegiatan kebiasaan di tempat kita. Kalau berbasis Islam dan takwa di SMP Darul Hikmah sendiri ada kegiatan kebiasaan setiap pagi setengah 7, yang mana setiap hari Senin itu pembacaan, setiap hari Senin upacara, hari Selasa dimulai dengan istighosa, hari Rabu tahlil, hari Kamis itu Asmaul Husna, hari Jumat pembacaan sholawat kubur. Nah itu. Kemudian selain itu siswa-siswa SMP Darul Hikmah juga melaksanakan sholat zuhur berjamaah, gitu. Dan juga masuk di kegiatan belajar mengajar, yakni pagi sebelum pembelajaran umum. Di sini ada pembelajaran BTI itu untuk hari Sabtu dan pembelajaran dinia untuk hari Senin sampai dengan Kamis. Tuh. Untuk inovatif, kreatif, Untuk Ibu Bapak ya. ada tambahan dari Bapak Ibu? Programnya apa ya? Di sini yang sudah ada. Kalau memang sudah berpihak kepada siswa, programnya apa? Kita bisa mengambil dari pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, programnya sini. Jadi itu yang bisa dibuatkan program, dan membuat cerpen. Kalau membuat cerpen itu nanti kapan pelaksanaannya? Jadi program. Untuk kelas berapa? Mungkin ada tambahan dari diri programnya. Itu yang menjadi programnya. Jadi ngambilnya pembelajarannya nanti itu inovatifnya ya. Jadi menerapkan
Tidak, kemudian untuk misi yang kedua sekarang membina dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik guna membangun kapasitas peserta didik yang cerdas, terampil, kreatif, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang akademik dan non-akademik. Program yang sudah ada di SMP Islam Darul 5 dalam bidang akademik sendiri ini ada ekstrakurikuler MIPA. Setiap hari Kamis yakni mata pelajaran IPA dan matematika secara bergantian, dan alhamdulillah anak-anak juga berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Sementara sehat jasmani ini ada ekstrakurikuler olahraga, yang mana ini olahraga itu ada futsal, ada voli, kemudian sepak bola. Itu. Ada tambahan dari Bapak Ibu? Monggo, Bu Guri. Untuk misi yang kedua, gimana programnya di SMP ini? Ya, berarti memang sudah ada ini, sudah ada. Ini mengikuti olimpiade yang diikuti di sekolah atau yang diselenggarakan oleh lembaga lain, seperti itu. Kesimpulan. Jadi alhamdulillah visi dan misi SMP Islam Darul 5 ini sudah sesuai dengan berpihak pada murid, sudah berpihak pada murid. Mungkin perlu adanya pengembangan ataupun pengintegrasian karakter sesuai dengan